semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica. Pengisi suara Erna Olivia. Bab 19. Nico menyodorkan map yang berisi surat kerjasama pada Sisil. Kamu baca dulu sebelum ditandatangani. Bisa ajukan komplain kalau ada poin yang memberatkan kamu. Jelas Nico. Dia benar-benar seperti pemimpin yang memancarkan kewibawaan dengan wajah yang berkarisma tinggi. Siapa yang tidak akan terpana melihat wajah tampannya yang memancarkan aura seorang pemimpin seperti itu? Sama halnya dengan Sisil, yang saat ini justru lebih fokus menatap wajah Nico. Nico menggeleng pelan dengan memijat pelipisnya. Wanita di hadapannya itu benar-benar beda dari yang lain. Terkadang tingkahnya konyol, cerewet, dan terkadang sedikit bodoh, tapi menggemaskan. Sisil bersikap apa adanya dan mungkin itu yang membuatnya berbeda. Malah bengong, Nico menoyor kening Sisil. Wanita itu langsung tersenyum kikuk, terlihat malu karena kepergok memandangi wajah tampan Nico. Jangan kelamaan, buruan baca. Sekali lagi, Nico menyodorkan map itu agar lebih dekat dengan Sisil. Dan saat itu juga Sisil langsung mengembalikan map itu pada Nico. Aku setuju, ujar Sisil yakin, tangannya mendorong map itu ke arah Nico. Aku akan memberikan resep dessert sebanyak yang kakak mau tanpa harus melalui tanda tangan kontrak, jelasnya dengan antusias. Raut wajah Sisil seketika menimbulkan kecurigaan. Nico bisa melihat ada sesuatu yang diinginkan oleh Sisil. Asal, Sisil menggantung ucapannya. Hal itu membuat Nico berdecak kesal, karena dugaannya benar. Ada tujuan tertentu yang diinginkan oleh Sisil. Tidak masalah kalau kamu keberatan tanda tangan kontrak, aku batalkan saja kerjasamanya. Nico menutup map itu, dia beranjak dari duduknya. Hal itu membuat Sisil cemberut dan langsung menarik tangan Nico. Ih, dengerin dulu kak, rengek Sisil. Dia memasang wajah memohon yang terlihat sangat menyedihkan, sekaligus lucu untuk dipandang. Aku nggak bilang keberatan, jangan dibatalin, jelasnya sambil terus menarik tangan Nico agar tidak beranjak. Nico yang terlihat sudah malas berusaha melepaskan diri dari genggaman Sisil dengan menarik tangan. Keduanya jadi saling tarik-menarik hingga akhirnya Sisil berdiri dan terhuyung ke badan Nico karena Nico terlalu kencang menarik tangannya dari genggaman Sisil. Seketika Sisil dan Nico saling terdiam dalam posisi yang mirip, seperti orang yang sedang berpelukan. Ya ampun, pekik Revan dengan mata melotot. Dia menggelengkan kepala dengan melipat kedua tangan di dadanya. Bisa-bisanya kalian bermesraan di depanku, protesnya kesal. Dia menatap jengah dua insan yang sejak tadi hanya membuatnya iri. Nico langsung mendorong pundak Sisil, dia menatap tajam ke arahnya. Sementara itu Sisil hanya tersipu malu, dadanya masih bergemuruh setelah bersentuhan dengan tubuh Nico dan bisa mencium aroma maskulin Nico dalam keadaan tanpa jarak. Ayo pulang, pinta Nico. Aku setuju memberikan resep untuk kakak, asal aku bisa makan di kafe ini secara gratis selama 2 minggu, tapi kakak harus ikut makan sama aku, ujar Sisil memberi tawaran. Dia berbicara cepat hampir tanpa jeda sebelum Nico benar-benar mengajaknya pulang. Bagaimana, kakak setuju kan? Kakak tidak perlu membayarnya setelah itu dan resep itu bisa kakak pakai selamanya. Lagi-lagi, Sisil berusaha untuk memberikan tawaran yang menggiurkan agar Nico mau menyetujui permintaannya. Nico langsung diam. Dia tampak sedang mempertimbangkan permintaan Sisil. Tidak rugi memang untuk membiarkan Sisil makan gratis di kafenya selama 2 minggu. Justru di sini Nico yang akan diuntungkan. Karena uang yang ditawarkan Nico untuk memakai resep Sisil lebih dari cukup untuk sekedar mentraktir Sisil selama 2 minggu. Namun yang menjadi bahan pertimbangan Nico, dia merasa keberatan karena harus pergi dan makan bersama Sisil selama 2 minggu. Oke, aku anggap kakak setuju dengan tawaranku, ucap Sisil dengan wajah berbinar. Dia meraih tangan Nico untuk mengajaknya berjabat tangan. Deal, ujarnya tanpa meminta persetujuan pada Nico. Nico hanya menatap tajam ke arah Sisil. Siapa yang bilang deal? Aku belum menyetujuinya, pekik Nico. Dia terlihat kesal melihat Sisil yang hanya menyengir kuda dan pergi menghampiri Revan. Boleh pinjam laptopnya, Kak? Biar aku ketik semua resep yang aku punya, ujar Sisil sopan. Heh,
teriak Nico sembari menyusul Sisil. Dia hampir memarahi Sisil, tapi Revan menengahinya. Lu dikasih enak malah protes. Udah sih setuju aja, kali aja setelah pakai resep dari dia penjualan makin meningkat. Nico hanya mendengus kesal, namun dia juga tidak lagi memberikan protes. Silahkan cantik, pakai aja laptop abang sesuka hati, ujar Revan sembari beranjak dari duduknya dan mempersilahkan Sisil untuk duduk di sana. Makasih kak. Sisil tersenyum lebar. Dia terlihat sangat senang karena setelah ini akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Nico. Revan mendorong Nico untuk menjauh dari Sisil. Udah sih biarin aja, cuma 2 minggu kok, bisik Revan. Kalau lu nggak mau nemenin dia makan, gue siap gantiin. Cewek cantik itu mubazir kalau dianggurin. Bisiknya lagi, Nico hanya melirik tajam. Gue cek ke depan dulu, baik-baik lu di sini. Awas jangan mesum mentang-mentang gue nggak ada. Tuh CCTV lagi ngawasi kalian. Revan menunjuk CCTV yang ada di sudut ruangan. Dia hampir saja terkekeh melihat reaksi Nico. Emangnya elu, taunya cuma mesum doang? Geram Nico sembari mendorong Revan agar segera keluar dari ruangannya. Revan hanya terkekeh, kemudian meninggalkan Nico dan Sisil berduaan di dalam ruang kerja mereka. Nico duduk di meja kerjanya, dia memperhatikan Sisil yang terlihat serius, menggerakkan jarinya di atas keyboard. Wajahnya terlihat berseri memancarkan aura kebahagiaan dari dalam. Nico bisa melihat ketulusan Sisil dalam memberikan resep untuk kafenya. Hampir 10 menit, Nico hanya diam di kursinya dan hanya memandangi Sisil dari jauh. Kamu mau es krim? Suara Nico yang khas mampu memberikan warna di dalam ruangan yang tadinya sempat hening. Sisil mengangkat wajahnya, dia menatap Nico dari jarak yang sangat dekat karena ternyata laki-laki itu sudah berdiri di depan mejanya. Sisil mengangguk cepat. Kakak tahu aja yang aku butuhin. Aku butuh amunisi biar ngetiknya lancar dan cepat. Tuturnya dengan senyum yang mengembang. Aku mau rasa vanila dan stroberi. Jangan lupa sama dessertnya yang recommended di sini. Sisil menyengir kuda. Dia terlihat biasa saja mendapat tatapan tajam dari Nico. Banyak maunya, keluh Nico. Lagi-lagi dia menoyor kening Sisil dengan telunjuknya. Ekspresi wajah Sisil yang menggemaskan saat dia menoyornya, seperti jadi hiburan tersendiri untuknya. Nico segera keluar dan mengambilkan makanan untuk Sisil. Dia kembali dengan membawa nampan berisi es krim, 2 menu dessert, dan 1 botol air mineral. Wah, seru Sisil antusias. Matanya terbuka sempurna, melihat es krim yang terlihat menggoda iman. Cantik sekali plating es krim dan dessertnya, puji Sisil. Dia langsung menyambar es krim begitu Nico meletakkan nampan di meja. Sudah berapa abad tidak makan es krim? Sindiran Nico sinis. Dia dibuat heran dengan cara Sisil memakan es krim yang begitu rakus, sudut bibirnya bahkan sampai terkena sisa es krim yang mulai mencair. Hehehe, Sisil hanya tersenyum kikuk. Es krimnya lumayan, aku termasuk penggemar es krim, jadi sudah mencoba berbagai macam es krim dengan berbagai rasa dan bentuk. Yang ini nggak mengecewakan, rasanya oke, platingnya juga cantik, ujar Sisil berkomentar. Dia berbicara panjang lebar hingga membuat Nico terus menatap bibir Sisil yang bergerak lincah. Nico berdiri dan mendekatkan wajahnya ke arah Sisil. Hal itu membuat Sisil seketika dia memaku. Nico mengusap sudut bibir Sisil dengan jarinya. Dia terlihat tidak betah melihat sisa es krim yang menempel di sana. Keduanya saling pandang dengan jarak yang sangat dekat. Entah apa yang Nico rasakan hingga dia berani mendekatkan bibirnya dan mengecup singkat bibir Sisil. Namun setelah itu Nico langsung menjauh. Dia terlihat panik dan merasa tidak enak pada Sisil. Sementara itu Sisil hanya menatap Nico dengan pandangan yang menerawang. Jantungnya bergemuruh saat ini. Untuk pertama kalinya dia dicium oleh laki-laki. Maaf, ujar Nico lirih. Dia beranjak dan segera keluar dari ruangan itu. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.